Tuan Stefanus Bobas. Saya kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kali ini terkait sebuah peristiwa kemanusiaan, tepatnya tragedi pembunuhan yang terjadi di Soe, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama, saya sebagai pribadi, atas nama solidaritas kemanusiaan, ingin mengungkapkan rasa bela sungkawa yang mendalam terhadap pihak keluarga korban. Saya menyatakan turut berduka cita. Semoga pihak keluarga korban diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Amin. Yang kedua, saya juga kepengen memberi apresiasi, dorongan, dan semangat terhadap aparat Polres Timur Tengah Selatan, teristimewa para penyidiknya. Tetap semangat dalam melakukan segala daya upaya demi terungkapnya kebenaran, demi memunculkan rasa keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, saya juga ingin mengutarakan kekesalan saya terhadap pengacara atau pendamping hukum bagi pihak terduga pelaku. Kenapa saya kesal? Karena biasanya upaya menghalang-halangi kebenaran itu dilakukan oleh oknum aparat. Nah, sekarang situasinya terbalik. Nah, ketika kita melihat ada oknum aparat yang melakukan sikap, tingkah yang terkesan menghalang-halangi terungkapnya kebenaran, kita berteriak di jalan. Kita menentang obstruction of justice. Bagaimana supaya proses penegakan hukum itu dapat dilakukan secara profesional dengan sebenar-benarnya demi memunculkan kebenaran itu bagi masyarakat. Nah, sekarang yang melakukan upaya menghalang-halangi terungkapnya kebenaran ini adalah pengacara. Ya, saya merasa sesuatu yang wajar. Karena sebagai pengacara, pendamping pihak terduga pelaku harus juga ya secara profesi itu melakukan upaya-upaya yang maksimal demi pembenaran bagi kliennya. Jadi itu sesuatu yang wajar. Tetapi izinkan saya untuk mendorong para pengacara di seluruh Nusantara ini, terkhususnya pengacara yang mendampingi pihak terduga pelaku pembunuhan terhadap saudara Cidro Bantaika di Soe, Timur Tengah Selatan, untuk mengedepankan rasa kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah membayangkan jika peristiwa itu terjadi menimpa Anda atau anggota keluarga Anda. Apakah Anda juga demi nama profesi akan mendampingi pihak terduga pelaku untuk mengupayakan segala cara demi pembenaran bagi klien Anda? Saya pikir ini adalah pertanyaan mendasar yang patut menjadi perenungan bagi para pengacara dimanapun berada, khususnya Tuan Stefanus Bobas. Saya kesal karena Anda menghalang-halangi penyidik dalam melakukan upaya-upaya mengungkap kebenaran. Penyidik itu diakomodasi oleh undang-undang untuk melakukan upaya-upaya selama itu tidak melawan hukum, selama itu tidak mencederai hak asasi manusia, selama itu tidak dengan kekerasan. Jadi penyidik itu diakomodasi oleh undang-undang. Bagaimana supaya bisa mendapatkan
kronologis kejadian secara utuh. Bagaimana supaya bisa mendapatkan rangkaian peristiwa secara utuh untuk menentukan mana benar, mana salah. Apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak? Penyidik itu diakomodasi oleh undang-undang untuk melakukan upaya-upaya itu. Salah satu di antaranya adalah melakukan konfrontasi, mencocokkan keterangan terduga pelaku, pihak keluarga, dan para saksi. Bila mana tidak terjadi kecocokan di sana, maka penyidik akan melakukan cara-cara yang lain untuk bisa menemukan titik kebenarannya. Nah, ketika penyidik sedang melakukan upaya mengungkap kebenaran, kita semestinya itu berangkat dari dorongan rasa kemanusiaan, mendukung itu, mengapresiasi itu, bukan malah melakukan sikap dan upaya-upaya menghalangi itu. Itu menurut saya. Tetapi kalau menurut saya, sikap dan upaya menghalang-halangi kebenaran yang dilakukan oleh pengacara, pendamping pihak terduga pelaku, itu tidak boleh menghentikan langkah penyidik dalam mengungkap kebenaran. Ini adalah kekesalan saya terhadap pengacara pendamping pihak terduga pelaku. Tolong sekali lagi saya ingin pertegas bahwa cobalah untuk berangkat dari rasa kemanusiaan. Dan yang kedua adalah cobalah membayangkan jika tragedi pembunuhan itu terjadi menimpa diri Anda atau anggota keluarga Anda, sanak famili Anda. Apakah demi profesi Anda juga akan mati-matian mendampingi pihak terduga pelaku untuk bagaimana mengupayakan pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran bagi pihak terduga pelaku itu? Ya, memang benar juga bagaimana supaya aparat penegak hukum itu tidak salah sasaran dalam menetapkan tersangka. Perlu juga ada upaya-upaya untuk menjaga netralitas itu. Tetapi ketika atas nama profesi seorang pengacara telah mendampingi pihak tertentu, maka saya pikir itu bukan soal salah dan benarnya, tetapi bagaimana dia ingin melakukan yang terbaik demi profesi untuk pembenaran bagi pihak yang didampinginya. Dan kadang-kadang menurut saya itu menciderai rasa kemanusiaan, kadang-kadang itu membuat kita menambah dosa. Jadi sekali lagi saya ingin mendorong aparat Polres Timur Tengah Selatan, terkhususnya aparat penyidik, untuk tetap melanjutkan langkah-langkah penyidikan untuk menemukan kebenaran material yang terang benderang demi memunculkan keadilan yang hakiki itu bagi masyarakat. Jadi akhir kata dari video saya kali ini, saya memberi apresiasi kepada aparat Polres Timur Tengah Selatan. Saya memberi dorongan, semangat, terkhususnya kepada para penyidik, tetap semangat melakukan upaya apapun demi keadilan bagi masyarakat. Dan kita mendorong supaya daerah kita, Nusa Tenggara Timur ini ke depan bisa lebih ada rasa saling percaya antara masyarakat dan pihak penegak hukum. Nah, pengacara juga termasuk penegak hukum. Tolong supaya hukum itu betul-betul ditegakkan dan keadilan itu benar-benar menjadi milik masyarakat yang membutuhkannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.